Shalom saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Kembali lagi bersama dengan kami di channel His Judgment Media Ministry. Pada kesempatan kali ini kita sama-sama akan mempelajari kembali pelajaran sekolah sahabat kita. Namun sebelum itu mari kita sama-sama tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terpujilah namamu. Terima kasih untuk segala berkat yang kau berikan bagi kami. Saat ini kami siap untuk mempelajari firman-Mu melalui pelajaran sekolah sahabat. Kiranya Engkau menuntun dan memberkati kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Judul pelajaran sekolah sahabat kita pada saat ini adalah Tanda-tanda Keilahian. Ayat intinya terdapat di dalam Yohanes pasal 11 ayat 25 dan 26. Firman Tuhan demikian. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Saudara-saudaraku, sejak awal Injilnya, Yohanes ingin menjelaskan satu hal, yaitu Yesus adalah Tuhan. Yohanes 1 ayat 1. Ia tidak membatasi dirinya hanya menceritakan bukti atau tanda-tanda keilahian itu, atau seperti kebangkitan Lazarus, melainkan melengkapinya dengan sabda Yesus sendiri, seperti khotbah setelah memberi makan 5.000 orang, atau dengan perkataan pengikutnya, seperti kisah orang yang lahir buta. Siapa Yesus? Apa yang dia katakan tentang dirinya? Kita akan mempelajari pelajaran kita di bagian yang pertama, Akulah roti kehidupan, akan membahas nabi yang akan datang dalam Yohanes pasal 6 ayat 1-15. Kemudian roti yang turun dari surga, Yohanes 6 ayat 16-36. Dan bagian selanjutnya, Akulah terang dunia, kehidupan yang tercerahkan dalam Yohanes pasal 9 ayat 1-16, memilih kegelapan dalam Yohanes 9 ayat 17-34, dan bagian yang terakhir kita akan belajar Akulah kebangkitan dan hidup lewat kisah dari kebangkitan Lazarus dalam Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-44. Mari kita pelajari pelajaran kita. Bagian yang pertama, Akulah roti hidup atau roti kehidupan. Nabi yang akan datang dalam Yohanes pasal 6 ayat 14, ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Saudara-saudaraku, Elisa memperbanyak roti jelai, tetapi tidak seorang pun mengira dia adalah nabi yang akan datang dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 42-44. Mengapa orang banyak mengaitkan Yesus dengan nabi yang diumumkan oleh Musa setelah memperbanyak roti? Mari kita lihat apa yang ada dari Musa. Dia membawa Israel keluar dari Mesir pada Paskah, Keluaran 12 dan ayat 12-14 dan ayat 29-32. Kemudian Musa, dia naik ke Sinai, Keluaran 34. Bangsa Israel diuji dalam Ulangan 8, dia memberi mereka makan mana atau roti para malaikat dalam Mazmur 78. Dia memerintahkan untuk mengumpulkan mana. Dia memimpin 12 suku Israel. Bagaimana dengan Yesus? Dia mengumumkan kedatangan nabi. Bagaimana dengan Yesus? Paskah sudah dekat, Yohanes 6. Kemudian dia naik ke atas gunung, ya kan? Ini persamaannya. Dia menguji Filipus, dia melipat gandakan roti, ia memerintahkan untuk mengumpulkan sisanya. 12 bakul terkumpul, mereka mengenalinya sebagai nabi. Inilah persamaan yang terjadi lewat peristiwa Musa dan
apa yang terjadi dalam kisah Yesus ketika dia berada di dunia ini. Roti yang turun dari surga, Yohanes 6 ayat 33. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia. Orang banyak melihat Yesus sebagai pemimpin yang sempurna untuk membebaskan mereka dari Roma. Ia akan memberi makan dan menyembuhkan luka mereka. Tapi Yesus menolak untuk dinobatkan sebagai raja dalam Yohanes pasal 6. Ketika ia bertemu lagi dengan orang banyak keesokan harinya, Yesus berbicara kepada mereka dengan jelas. Ia tidak ingin hanya memenuhi kebutuhan fisik mereka. Ia datang untuk memberikan mereka kehidupan yang kekal. Itulah sebabnya dalam Yohanes pasal 6, Akulah roti hidup. Dengan ungkapan ini dan ungkapan-ungkapan lain yang serupa, Yesus mengidentifikasikan dirinya dengan Tuhan. Akulah yang berbicara berhadapan muka dengan Musa dalam Keluaran pasal 3 ayat 13 sampai 14. Yohanes 6 ayat 35, Akulah roti hidup. Yohanes 8 ayat 12, Akulah terang dunia. Yohanes 10 ayat 7 dan 9, Akulah pintu. Yohanes 10 ayat 11 dan 14, Akulah gembala yang baik. Yohanes 11 ayat 25, Akulah kebangkitan. Yohanes 14 ayat 6, Akulah jalan. Dan dalam Yohanes 15 ayat 1 dan 5, Akulah pokok anggur yang benar. Di sini Yesus mau menyatakan bahwa Dialah Tuhan. Dia mau orang-orang boleh dapat diselamatkan. Dia tidak ingin hanya memenuhi kebutuhan fisik dari orang-orang pada saat itu, tapi dia mau supaya mereka memperoleh hidup yang kekal. Inilah yang seringkali terjadi dalam kehidupan umat manusia. Dalam kehidupan kita sehari-hari, terkadang kita hanya berpikir apa yang kita pikirkan saat ini. Sedangkan yang Tuhan mau berikan bagi kita adalah lebih dari apa yang kita pikirkan saat ini. Dan seringkali kita tidak menyadari itu sehingga kita putus asa. Kalau segala sesuatu tidak berjalan sesuai dengan kemauan kita, kita putus asa, kita kecewa, bahkan kita meninggalkan Tuhan. Tapi saudara-saudaraku, penting di sini kita harus ingat bahwa Tuhan mau memberikan kepada kita bukan hanya sekedar pemberian yang sementara, tetapi pemberian yang akan menuntun kita kepada kehidupan yang kekal. Selanjutnya, Akulah terang dunia. Kehidupan yang terang dalam Yohanes 9 ayat 3. Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Sebuah kisah. Apakah kita jatuh sakit karena kita telah berdosa? Apakah anak-anak kita jatuh sakit karena dosa-dosa kita? Itulah pertanyaan yang ada dalam benak para murid ketika Yesus menarik perhatian mereka kepada seseorang yang terlahir buta dalam Yohanes 9 ayat 1-2. Hubungan antara dosa dan penyakit dijelaskan dengan jelas. Misalnya, dalam penyembuhan orang lumpuh di Bethesda, Yohanes 5 ayat 14. Akan tetapi, penyakit ini seperti banyak penyakit lain yang menyerang kita, berasal dari asal yang berbeda. Terkait dengan dosa yang ada di sekitar kita, tetapi tidak ada kaitannya dengan dosa pribadi atau dosa orang tua. Ya. Jadi jangan sampai kita punya pemikiran seperti itu yang terjadi pada saat itu. Mereka berpikir seseorang yang memiliki sakit ini itu akibat dari mungkin dosa orang tuanya atau mungkin dosanya pribadi. Tidak, ini tidak ada kaitannya, ya. Tetapi walaupun kita tahu bersama penyakit ini ada, segala penyakit itu ada akibat dari manusia telah jatuh ke dalam dosa. Tapi dalam kasus ini bukan dosa yang pada akhirnya membuat orang ini menjadi sakit akibat dari pelanggaran orang lain atau orang tuanya. Jadi seringkali kita seperti ini, melihat ada orang yang mungkin berbeda dari kita, kita akan bilang,
jangan-jangan ini karena orang tuanya, atau jangan-jangan karena ini, karena itu, dan lain sebagainya. Kita mengira-ngira, menebak-nebak, padahal belum tentu seperti apa yang kita pikirkan. Hati-hati. Dengan tindakan yang mengingatkan kita pada penciptaan manusia, Yesus menerangi kehidupan orang buta ini dengan memberinya penglihatan dalam Yohanes 9. Setelah itu, Yohanes memberitahu kita tentang akibatnya. Orang buta itu percaya kepada Yesus sebagai Dia yang diutus. Dan orang-orang Farisi menolaknya karena Ia menyembuhkan orang pada hari Sabat. Tetapi, bagaimanakah seorang berdosa dapat membuat tanda-tanda itu, bukan? Inilah yang harus menjadi pemikiran kita. Ketika orang-orang Farisi pada saat itu menjudge Yesus melanggar pada hari Sabat karena Dia menyembuhkan orang pada saat itu, tetapi bagaimana mungkin seorang yang mereka bilang, oh dia sudah melanggar, berdosa, tapi dia bisa dapat menyembuhkan seseorang ini, membuat mujizat atau tanda itu? Ini tidak masuk akal, bukan? Saudara-saudaraku, kita harus melihat jauh lebih dalam. Kita harus melihat seperti apa yang Tuhan lihat, apa yang Tuhan kehendaki. Itulah sebabnya Tuhan ingin kita datang kepadanya, belajar dari Dia. Jadikan Dia sebagai teladan dalam kehidupan kita. Memilih kegelapan. Yohanes 9 ayat 29. Kami tahu bahwa Allah telah berfirman kepada Musa, tetapi tentang orang ini kami tidak tahu dari mana ia datang. Orang buta, dia menjadi semakin baik secara rohani. Dia tahu bahwa Yesus adalah orang suci. Dia tahu bahwa Yesus datang untuk memberinya terang, menegaskan imannya kepada Yesus. Sedangkan orang Farisi, mereka mengalami kebingungan rohani. Kalau mau dibilang, mereka inilah orang-orang yang belajar. Tapi apa yang terjadi? Mereka malah mengalami kebingungan rohani. Mereka percaya bahwa Yesus adalah orang berdosa. Mereka tidak tahu di mana atau mengapa Yesus datang. Mereka menolak untuk percaya dan bahkan mengusir orang berdosa. Inilah perbedaannya. Bahkan sebelum melakukan mujizat itu, Yesus telah menyatakan, selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Saudara-saudaraku, saya senang sekali ketika membaca atau merenungkan firman Tuhan. Saya rindu untuk mengambil aplikasi-aplikasi rohani dalam kehidupan kita. Sama halnya orang buta yang dianggap mungkin berdosa, tetapi justru dia menjadi semakin baik ketika dia bertemu dengan Yesus. Dia semakin baik secara rohani. Dia menyadari Yesus bukan orang berdosa, bukan manusia biasa. Dia tahu bahwa Yesus datang untuk memberinya terang. Dia menegaskan imannya yang sungguh kepada Yesus. Berbeda dengan orang Farisi yang mungkin pada saat itu dianggap sebagai orang yang suci mungkin. Orang yang mungkin kalau saat ini bilang dia paling setia datang ke gereja. Dia yang paling setia belajar firman. Dia yang sering berkhotbah. Dia yang sering menunjuk-nunjuk orang salah. Tetapi apa yang terjadi dengan mereka? Mereka sebenarnya mengalami kebingungan rohani. Mereka tidak tahu bahwa mereka ini menolak Yesus. Malah mereka percaya bahwa Yesus berdosa. Mereka mengalami kegelapan. Mereka memilih untuk mengalami kegelapan, berbeda dengan orang buta ini. Yesus adalah terang yang menerangi setiap orang dan menuntun mereka menuju keselamatan. Yohanes 1 ayat 4 dan 9, juga Yohanes 3 ayat 21. Namun sayangnya ada orang-orang yang lebih suka hidup dalam kegelapan dan menolak keselamatan.
Saudaraku, itulah sebabnya perbedaan antara orang buta dan orang Farisi. Yesus datang untuk memberikan terang. Orang buta dia menerima Yesus sehingga kehidupannya diterangi. Sedangkan orang Farisi mereka menutup diri, bahkan menolak terang itu, sehingga mereka mengalami kegelapan. Karena Yesus adalah terang dunia. Banyak sekarang orang-orang yang seperti ini, lebih memilih hidup dalam kegelapan sekalipun telah melihat, telah mengalami, telah memilih Yesus, tapi tidak dengan sungguh-sungguh. Hal yang sama terjadi pada orang Farisi. Mereka memiliki bukti seseorang yang tadinya buta sejak lahir kini dapat melihat. Tetapi meskipun ada semua bukti, mereka tetap menolak terang itu, dan mereka lebih memilih di dalam kegelapan. Saya berharap ketika kita belajar pelajaran ini, jika kita merasa bahwa kita memilih kegelapan, tinggalkan. Milikilah terang, yaitu Yesus Kristus dalam hidup kita. Dan bagian selanjutnya, akulah kebangkitan dan hidup. Di sini tanda-tanda keilahian Yesus dibuktikan juga lewat kisah kebangkitan Lazarus. Dalam Yohanes 11 ayat 25, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Yohanes pasal 11 penuh dengan kesedihan dan air mata. Ayat 1, ayat 14, 19, 21, 31, 32, 35, dan 38. Namun, seperti halnya orang yang terlahir buta, Allah akan mengubah semua kejahatan ini menjadi alasan baginya untuk dimuliakan. Dalam Yohanes pasal 11 ayat 4 dan 15. Putri Yairus dan putra janda dari Nain telah dibangkitkan tak lama setelah mereka meninggal. Namun, Lazarus sudah mulai membusuk. Semua orang mengira mustahil bagi Yesus untuk membangkitkannya. Dalam Yohanes pasal 11 ayat 24 dan 37. Apa perbedaan antara membangkitkan orang yang baru saja meninggal dengan orang yang telah meninggal selama 5.000 tahun? Saudaraku, bagi Yesus tidak ada perbedaan, sama. Karena dialah kebangkitan dan hidup itu. Semua orang akan dibangkitkan oleh kuasa suaranya. Yohanes 5:28 sampai 29. Sayangnya, beberapa orang berpikir lebih baik Yesus mati daripada memberi hidup. Dalam Yohanes 11 ayat 46 sampai 50. Namun, ada yang lain percaya dan suatu hari nanti mereka akan dibangkitkan bersama kita menuju kehidupan yang kekal. Yohanes 11 ayat 45. Itulah sebabnya Yesus adalah kebangkitan dan kehidupan. Mau dia baru meninggal ataupun ribuan, ratusan tahun, bagi Yesus itu sama jika dia layak untuk dibangkitkan. Saudara-saudaraku, itulah sebabnya sekali lagi saya mau mengajak kita untuk mari kita hidup di dalam Yesus, supaya ketika kita ada dalam Yesus, ketika Tuhan mengizinkan kita untuk beristirahat dalam tidur yang sementara, maka kita akan beroleh pengharapan untuk dibangkitkan dan akan diangkat bersama-sama dengan mereka yang masih hidup. Sebagai kutipan yang terakhir, Pena Inspirasi mengatakan, para pekerja akan bertemu dengan banyak orang yang akan mengeraskan hati mereka terhadap kesaksian Roh Allah. Tetapi mereka juga akan bertemu dengan banyak orang yang lapar akan roti kehidupan, dan yang menerima pesan tersebut akan pergi untuk menabur benih kebenaran. Saudara-saudaraku,
Saya rindu kita semua untuk boleh dapat mengerti pelajaran kita pada saat ini, bahwa penting bagi kita untuk hidup di dalam Tuhan. Jangan pernah berpikir untuk lari dari Tuhan. Jangan pernah berpikir untuk meninggalkan Tuhan. Tetapi jika kita masih berada di luar Tuhan, mari datang dan tinggal di dalam Tuhan. Serahkan sepenuhnya hidup kita semuanya ke dalam Tuhan. Biarkan Tuhan yang melaksanakan setiap kehendak-kehendaknya. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pelajaran sekolah sahabat yang boleh kami pelajari bersama. Kiranya ini boleh dapat menuntun kami untuk hidup lebih dekat kepadamu ya Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami, berkati para pemirsa dimanapun mereka berada. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan kiranya memberkati kita semua.